Jadi baik, selamat sore ya. Ini Bapak Johan Konis ya. Bapak Johan Konis bersama dengan John Konis ya. Bapak Nahum Jabi dan Maksi Konis ya. Ini keluarga dari almarhum Bapak Elkana Konis ya. Dan Pak Johan Konis ini salah satu yang dilaporkan oleh saudara Ferdinand Konis yang merupakan bagian dari pelaku yang diduga membunuh almarhum Elkana Konis tanggal 25 Desember 2013 yang diduga bersama-sama dengan saudara Yusak Lenati, Yeskiel Nuban, Dodi Lenati ya. Nah, kejadian itu tanggal kurang lebih itu dari tanggal 23, 24 tuh ada berburu ya. Berburu sapi kah? Rusa. Tanggal 23, 24 pemuhin dulu. 25. Tanggal 23, 24 Johan Konis tidak ikut. Tidak ikut. Tanggal 25 baru dia ikut. Tanggal 25 itu ikut dengan saudara Yusak Lenati. Yusak Lenati, Yeskiel Nuban, Didi Lenati. Sama-sama 4 orang ini. Itu senjata organik itu siapa yang pegang? Yang senjata yang dilaporkan ini ada nama-nama senjatanya itu ada Yusak Lenati, jenis Mauser, SKS dan AK. Itu yang pegang siapa? Yusak Lenati, Yusak Lenati. ini Yeskiel Nuban. Yeskiel Nuban. Dan dua yang pegang itu senjata. Nah, menurut Johan, itu senjata itu dapat dari mana? Aku ini, Pak. Tapi menurut Yusak Lenati itu senjata dapat dari mana? Waktu cerita di Johan. Kena tombel Pak semana kentem Tidak kasih tahu. Tidak kasih tahu. Tapi itu senjata menurut Johan itu senjata itu waktu mereka berburu itu sudah dapat dari kapan? Waktu itu Johan pergi ambil sama-sama ke Polres Kupang atau tidak? Tidak, waktu lihat kejadian pernah mau atau tidak? Tidak pernah. Nah, menurut laporan dari Ferdinand itu senjata dari Polres Kupang. Ya. Tahu tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, waktu itu pergi berburu Johan pakai senjata apa? Aku kena kena Pak. Tidak pegang. Tidak pegang. Nah, yang pegang siapa? Yusak Lenati, Yeskiel Nuban. Nah, habis lu pergi berburu itu dengan korban dorang ini lu pegang apa sah? Johan pegang apa? Bukan apa-apa. Tidak pegang apa-apa. Semana kayak nongken, jangan kau nongken. Nang polus. Bilang dong mau kasih tahu bila mau pergi dulu ya dia ikut. Ikut saja. Nah, berburu tanggal 25 itu apa yang terjadi saat berburu itu? Waktu lihat ini 6 misalnya sanksi terjadi kita bisa. Lek waktu himnawe. Iya. Himnawe 25 isna nongken, isna naifin mai Pak. Terjadi kita kah? Jam berapa itu sama-sama dengan korban dong pergi berburu tuh? Himpoi jam 8 pagi Pak. Jam 8 pagi. Pulang jam berapa? Kalau fan umat jam 12 siang. Pulang jam 12. Itu pulang sama-sama dengan korban atau tidak lagi? Korban sa ke ite Pak. Dia tidak tahu. Tidak tahu. Leh nongken sa ke ite ke mite Pak. Lalu waktu tidak ada pulang dengan korban, Johan tidak cari tahu kenapa korban tidak pulang, padahal kan pergi sama-sama. Kenapa pulang sendiri? Lek himnawi Pak, au himnaw ke mite Pak. Lek naif le heno kan Pak. Jangan hinte hai tua Pak sana. Dong tahu dia tahu itu hanya 4 orang saja. Ya. Elkananya korban? Korban dia tidak tahu. Jadi waktu pulang dia sudah lihat korban. Waktu pergi sama-sama dengan korban. Tidak. Dia pergi dengan 4 orang saja. habis korban jalan dengan siapa? Korbannya jalan sendiri Pak. Korbannya jalan sendiri. Pagi-pagi itu sebelum
temui 4 orang itu, Hmm? dia sempat berkata di adik Ferry. Hmm. Dia bilang, beta mau temui Yusak Hmm. karena ada telepon. Siapa yang telepon? Yusak ada telepon, pagi ini saya mau temui dia untuk berburu. Oh, jadi si korban pergi ketemu Yusak Leonati. Yusak nanti pagi itu, tanggal 25, Pak. Baru mereka pergi berburu. Iya, Pak. Nah, bagaimana dari pihak keluarga korban lapor juga ini Johan Konis ini berperan sebagai apa? Waktu itu kan mereka 4 orang masuk itu, Iya, sampai di tengah-tengah jalan. iya. Yusak berbagi 2 kelompok. Hmm, Johan sama Yeskiel 1 kelompok, iya. Yusak sama Dedi 1 kelompok. Nah, korban? Korban masuk kelompok yang mana? Korban masuk kelompok Yusak. Masuk dengan Yusak. Berarti dong 3 orang. Yusak, korban dengan ini Nuban ini. Iya, Pak. Kemudian setelah kejadian itu, setelah pulang dari berburu itu jam berapa tadi? Jam 12 Pak. Jam 12. Di tempat kejadian itu apa yang saudara lihat? Johan lihat? Waktu lagi di mana? Menu kira Pak. Katanya dapat lihat Nuban ada lari itu. Betul kah? Nana Dedi sama ya Pak. Oh, Dedi. Jadi nanti yang lari. Dedi Leonati lari seperti apa? Inay no kot tiklot no Dia Pak. lari jatuh. Oh, lari jatuh. Ya. Seperti orang ketakutan Iya, begitu kah? ketakutan begitu. Oh. Jadi ya mito tipa inay no ko mas ingkani inay na mas ingkani ini kay mas inay no kot tiklot no Pak. Tanya tapi dia tidak menjawab. Tanya dia tidak lari menjawab. jatuh. Jadi ada dengar bunyi tembakan kok? Ne Pak. Dengar bunyi tembakan besar bunyinya. Nay ako kanay no hinaf kay pa masu nay jeski ya. Ina uy. Kenat nahan onay to. Yeskiel yang dengar, itu kan dong sudah bagi tuh. Bagi kelompok tadi. Kelompok. Jadi dong deh Yeskiel dengar baru kasih tahu dia bahwa kita lari karena ada senapan ada Bunyi. Jadi Oh. kita lari coba. Lari pergi di tempat berbunyi itu, Iya. senapan bunyi itu. Hay kam tema na pa ate ne dedi na inay ne. Belum sampai Dedi sudah lari datang. Le dedi inay ne mate awak ipa. Awak jes sama jes. Oh na fanjet na aku kay na fanjet. Karena dong dan pulang itu dong cari ini senapan yang berbunyi itu di mana. Ketemu ini Dedi, tanya dia, dia lari jatuh. Jadi setelah dong mau cari ini senapan ini yang berbunyi itu di mana, dong cari-cari tidak dapat. Toh kan sudiam toh, jadi dia sulapar dia pulang. Oh. Jadi Bapak Nahum Jabi ini memberikan terjemahan ya? Ya, Terjemahan dalam bahasa Indonesia seperti itu ya? Iya. Bapak siapa Johan Ya. Johan Konis ya? Ya. Jadi keterangan Bapak Johan ini hanya menjelaskan tentang adanya bunyi tembakan. Ya. Kemudian bunyi tembakan itu setelah bunyi tembakan saudara Dedi ini lari. Ya. Dedi Leonati ini lari. Ya. Lari kemudian seperti orang ketakutan begitu. Waktu ditanya dia tidak tahu. Tahu Dia lari terus. Tidak tahu. Kemudian karena lapar Ya. saudara Johan Konis ini pulang begitu ya. Jadi tidak tahu kejadiannya. Ya. Kemudian saudara juga hanya tahu senjata yang dipegang Yusak Lenati ini memang senjata yang tadi disebut SKS, Moser, Ya. dan AK itu ya. Itu yang dipegang kok Yusak Lenati. Na jusa kana es, na jeski na es pa. Yusak Lenati dua sah. Yusak Lenati pegang satu. Iya. Yeskiel Nuban pegang satu. Jadi Yusak Lenati pegang Moser, Ya. Yeskiel Nuban pegang SKS Iya. dengan sangkur itu. Habis yang pegang AK siapa? Dedi. Itu tanggal 23 24 itu. Iya, jadi ini senjata semua sudah disita oleh petugas. Makan Iya sa uwi pa. waktu nana sampai keterangan ke Waktu barang bukti ini dapat di siapa rumah. kurang tahu, Pak. Nah, lalu yang tahu tentang ini SKS, Moser, Sangkur, AK ini siapa? Ferdinand Konis yang tahu pasti, Pak. Iya, maksudnya dapatnya di mana? Ferdi tahu tidak? Waktu polisi sita itu ambil di mana? Di siapa? Itu mereka di hutan. Jadi Ferdi lihat di hutan, Pak. Dapat di hutan. Itu senjata dong. Senjata dapat di hutan. Oh. Tapi yang menurut Johan Konis bahwa benar ada senjata itu. Ya.
Ya, ya. Pak. Intinya lihat senjatanya. Kemudian sudah pernah diperiksa di polisi? Pernah periksa kok. Sudah. 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 Di mana? Di Polsek atau di Polres? Periksa komite harus bisa. Waktu itu saya antar ke Polres, Pak. Polres Polres Bobau sini. Waktu itu penyidik bilang apa? Waktu pergi itu konme. Itu oleh mungkin Pak. Mencerita oleh. Cerita orang dia cerita. Cerita yang seperti itu Dia saja. cerita sama kayak tadi dia cerita. Yang dia cerita. Ya. Jadi dia tidak tahu ya. Iya, iya. Dia hanya mendengar bunyi tembakan, kemudian dia melihat saudara Dedi ya. Iya. Dedi Leonati lari. Iya. Waktu ditanya, Dedi tidak memberitahukan. Iya. Kemudian dia pulang dan selanjutnya dia tidak tahu lagi korban ini ya, Iya. meninggal. Dan kemudian tanggal 27 baru tahu. Waktu 27 itu sama-sama pergi ketemu korban. Sama-sama temo waktu yang Iya. Pak. Hai nama Waktu PO itu- ngenteno ele. Bah Nahum juga ada juga. Waktu itu tanggal 27 itu sama-sama cari sampai di Tarus. Iya, maksudnya yang dapat waktu ketemu almarhum itu semua ada. Ada, semua Ini ada. ada kok, ada juga. Ada semua ya. Ya, 4 orang ada ya. Waktu ketemu korban itu bagaimana dia pun kondisi tubuh? Waktu ketemu itu Bapak, kami juga ada di situ. Iya. Di tempat itu dan memang Menurut keterangan dari Ferdinand memang ada bekas Iya, tembakan bekas peluru. tembakan peluru. Kemudian ada luka di Iya, ada. lelak, Iya. di kaki, Iya. dan gigi dong rubuh. Apa Iya. itu seperti itu kan? Iya, iya, Pak. Jadi ada seperti penyiksaan ya, Iya, kekerasan iya. seperti itu. Waktu itu dari polisi hadir, Hadir. semua dari mana-mana. Itu dari Polsek Tarus. Polsek Tarus, Polres ada ke tidak? Pokoknya waktu itu bergabung, ada Bergabung, satu trek penuh, satu trek penuh. Pak. Iya. Kemudian bawa korban ke otopsi. Iya, Pak. Otopsi ya. Waktu itu otopsi keluarga hadir. Waktu itu yang hadir itu ini siapa lagi? Saudara Andi Sepuluh. Iya, maksudnya hadir, tahu ya. Itu. Oke. Jadi baik ya, terima kasih untuk sementara keterangan ini juga bukan berarti kita melakukan apa ya, pemaksaan untuk keterangan, tidak. Ini hanya sebagai bahan kita bahwa benar ada pengaduan, kemudian secara lembaga kami dari LP23 juga ada memeriksa saksi-saksi ya. Setelah ditemukan almarhum ya, kemudian salah satu yang dilaporkan adalah saudara Johan Kunis juga sudah memberikan keterangan ya, bahwa benar adanya tanggal 25 itu berburu ya menggunakan senjata yang dibagi 2 tim, yaitu tim Yusak Leonati dan Dedi Leonati. Kemudian timnya Yeskel Nuban sama Johan Kunis ya, bagi 2 tim bersama korban bergabung dalam tim Yusak Leonati ya, yang menggunakan senjata AK, SKS dan Moser ya. Kemudian saudara Johan Kunis tidak menggunakan apa-apa ya. Hanya setelah itu terjadi bunyi tembakan dan selanjutnya tidak tahu lagi ya. Seperti itu. Nah, sejauh ini yang dilaporkan oleh keluarga almarhum, yang dimana saudara Ferdinand Kunis melaporkan termasuk salah satu pelaku ini saudara Johan Kunis. Menurut saudara, apa laporan ini seperti apa? Sudah sesuai atau menurut saudara tidak? Betul atau yang kita betul atau tidak? Betul. Ya, artinya laporan ini untuk sementara seperti itu. Nanti sejauh mana benar atau salahnya dalam proses ya penyidikan. Ini kan hanya dugaan ya. Nanti untuk keterlibatan atau tidak nanti dalam proses ya, seperti itu. Kemudian dari anak kandung ya, anak kandung korban bagaimana? Pak John Kunis juga ya nama. Apa harapan untuk Bapak Kapolda, Bapak Kapolri dan Kapolres Kupang menangani kasus ini? Harapan saya, Pak, Kuat, ya. buat itu mau takon Harapan untuk kasus proses hukum ini seperti apa? Apakah dipercepat supaya para pelaku ini diproses ataukah bagaimana? ya, harapan saya begitu, Pak, Harapan ya. supaya proses lebih cepat. Ya. Bagus, Pak. Karena sudah 9 tahun ya. 9 tahun kami cari-cari di Keadilan.
keadilan tidak temui Pak sampai hari ini. Iya. Jadi baik, kami secara lembaga juga sudah hari ini kami sudah koordinasi ke Polda, kami WA lewat Kabag Dumas Polda berkaitan dengan laporan kami tertanggal 19 September menyangkut dengan adanya laporan tentang maladministrasi yang dilakukan oleh pihak Polsek Kupang Tengah maupun Polres Kupang atau berlarut-larutnya proses penanganan ya. Kasus ini telah kita koordinasi tadi dan dari Kabag Dumas sudah WA bahwa nanti akan dipanggil dari pihak Polsek dan pihak Polres untuk klarifikasi persoalan ini sampai di mana. Mudah-mudahan setelah kita mendapatkan laporan hasil klarifikasi, selanjutnya kita secara lembaga akan kawal kasus ini ya, sesuai dengan harapan korban, keluarga, semua pihak, supaya pihak korban maupun pihak pelaku pun sama-sama mendapat keadilan dan kepastian hukum, supaya dalam lingkungan masyarakat itu kembali normal, kembali baik. Sekalipun para pelaku di proses hukum juga setelah mereka dihukum, mereka akan kembali ke masyarakat dan hidup baik ya, kalau memang hukumannya diterima sesuai dengan putusan hakim. Kalau memang hakim memutuskan seperti apa, kita hargai ya putusan pengadilan. Tapi kita menunggu proses penyidikan dari Polres, Polda maupun Mabes Polri sejauh mana tindak lanjut ini ya. Kami secara lembaga kami sudah bekerja maksimal ya, surat-surat telah kami kirim ya, dan semua biaya kami tanggung ya. Tidak ada pungutan-pungutan dari keluarga korban ya. Jadi kami harap kerjasama bahwa keterangan yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan ya Pak Johan Konis ya. Jadi Pak Johan ini menggunakan bahasa Dawan ya, Timor ya. Tapi diterjemahkan oleh Bapak Nahum Jabi yang merupakan tokoh masyarakat Timor juga ya. Ya, dan disaksikan oleh adik kandung dari Om Johan ya. Kemudian dari keluarga korban juga ya. Jadi keterangan ini tidak ada karena unsur kepentingan siapa-siapa, tapi untuk supaya proses ini bisa lebih cepat, lebih baik ya. Nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah hadir pada sore hari ini. Sekali lagi kita secara lembaga akan terus bekerja maksimal, berjuang. Kita sama-sama mendukung ya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak penegak hukum. Dan kita yakin masih ada penegak hukum yang bekerja jujur, adil, dan profesional. Oke, selamat sore. Ya.